Kejaksaan Tinggi atau Kejati Bengkulu sudah menerima SPDP atau Surat Pemberitahuan dimulainya penyidikan dugaan korupsi dana belanja tidak terduga atau BTT Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Seluma sebesar 4.100 miliar rupiah dari penyidik Tipikor Ditreskrimsus Polda Bengkulu. Kasih Penkum Kejati Bengkulu, Ristianti Andriani SHMH, didampingi Kasih Penuntutan, Rozano Yudhistira SHMH, sebagaimana diwartakan BRN edisi 25 Mei 2023, mengatakan, SPDP masih bersifat umum. Benar, kita sudah menerima SPDP dari Polda Bengkulu untuk perkara dugaan korupsi di BPBD Seluma. Setelah menerima SPDP, Kajati atau Kepala Kejaksaan Tinggi sudah menunjuk jaksa penyidik dari Kejati Bengkulu dan Kejari Seluma. Kita tinggal menunggu penyampaian berkas tahap 1, kata Rozano, Rabu, 24 Mei 2023, juga seperti dikutip KBRN. Meski masih bersifat umum, terlapor dalam SPDP disebut-sebut berinisial M, selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma. Inisial M, tentu saja diyakini adalah Mirin Ajib, yang notabene memang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Seluma. Belum diperoleh keterangan resmi, siapa pengguna anggaran, atau kuasa pengguna anggaran, dana BTT tahun 2022, di BPBD Kabupaten Seluma, sebesar 4.100 miliar rupiah, yang saat ini terseret proses hukum di Polda Bengkulu. Apakah Mirin Ajib, sebagai Kepala Pelaksana BPBD, atau Sekda Kap Seluma, Hadianto, yang secara ex officio, adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Seluma. Menurut sumber internal pejabat Seluma, yang menolak disebut nama, dengan alasan demi keamanan statusnya sebagai ASN, dana BTT sebesar 4.100 miliar rupiah, dijadikan beberapa paket tanpa melalui proses lelang, meliputi rehab jembatan gantung, Desa Padang Merbau, Kecamatan Seluma Selatan, sebesar 495 juta rupiah. Pemasangan beronjong jembatan gantung, Air Seluma, Kelurahan Pukuk, Kecamatan Seluma Utara, sebesar 330 juta rupiah, rehab jembatan gantung Desa Pagar Banyu, Kecamatan Ulu Talo, sebesar 395 juta rupiah. Pemasangan box culvert, ruas Jalan Jenggalu, Riak Siabun 1, Kecamatan Sukaraja, sebesar 350 juta rupiah, pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 1, sebesar 950 juta rupiah, pembangunan pelapis tebing kantor Bupati 2, sebesar 370 juta rupiah, pembangunan jalan kabupaten, Desa Lubuk Gadis, pemasangan beronjong Jalan Bunga Mas, Sembayat, Kecamatan Seluma Timur, dan kegiatan non-fisik lain. Selain pekerjaan disinyalir tidak sesuai spesifikasi, dan volume dalam kontrak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian uang negara, atau uang daerah, yang notabene uang rakyat, melanggar peraturan pemerintah, atau PP 22, 2008, Permendagri 77, 2020, dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, atau LKPP 12, 2021. Proyek dana BTT tersebut, dibagi-bagi berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang status tanggap darurat bencana, yang sama sekali tidak mengacu ke pedoman penetapan status keadaan darurat bencana BNPB, tahun 2016, jelas sumber. Terpisah, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat, atau LSM Pelangi, Erlan, saat diminta tanggapan, mengaku mengapresiasi Polda Bengkulu, yang sudah meningkatkan dari status penyelidikan ke penyidikan, termasuk sudah menyampaikan SPDP ke Kejati Bengkulu, dugaan korupsi dana BTT di BPBD Seluma, yang terindikasi dijadikan bancaan berjamaah. Dengan begitu, kita tinggal menunggu Polda Bengkulu, menetapkan siapa saja yang menjadi tersangka, baik kalangan rekanan maupun pejabat. Kita berharap, Polda mengusut hingga tuntas, dugaan korupsi dana BTT di BPBD Seluma, mulai dari hulu sampai hilir, mulai dari kebijakan penetapan status tanggap darurat bencana, yang katanya, sama sekali tidak mengacu ke pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, BNPB, tahun 2016, kata Erlan. Menjawab pertanyaan,
Tentang berjamaah, menurut dia, dugaan korupsi dana proyek, tidak mungkin hanya satu atau dua orang. Ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen atau PPK, bendahara, dan pihak ketiga atau rekanan. Disinggung tentang bancaan, juga menurut Erlan, karena paket proyek dana BTT tahun anggaran 2022 di BPBD Seluma tidak dilelang sebagaimana ketentuan Perpres 12/2021 tentang perubahan atas Perpres 16/2018 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, tetapi dibagi-bagi begitu saja. Apakah itu bukan bancaan, namanya? Alasannya, pastilah karena proyek penanganan tanggap darurat bencana, berdasarkan surat keputusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang status tanggap darurat bencana. Di lain pihak, untuk menentukan status tanggap darurat bencana, konon kabarnya, tidak mengacu ke pedoman penetapan status keadaan darurat bencana, BNPB tahun 2016, ujarnya. Seperti diketahui, menurut pedoman penetapan status keadaan darurat bencana BNPB 2016, bencana adalah peristiwa, atau rangkaian peristiwa, yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, disebabkan faktor alam, non-alam, maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Penentu pokok yang harus terpenuhi, dalam menetapkan suatu wilayah masuk status keadaan darurat bencana, adanya unsur yang mengganggu kehidupan dan penghidupan. Menurut Undang-Undang Nomor 24, Tahun 2017, tentang penanggulangan bencana. Gangguan kehidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya korban bencana dan atau pengungsian. Sedangkan gangguan penghidupan adalah suatu kondisi yang mengakibatkan adanya kerusakan prasarana dan sarana, kerusakan lingkungan, kerugian, dan dampak psikologis. Apabila satu peristiwa atau rangkaian peristiwa secara kualitatif telah memenuhi unsur mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, serta memerlukan tindakan segera dan memadai, situasi tersebut dapat dinyatakan dalam keadaan darurat bencana. Jika hanya satu unsur yang terpenuhi, belum dapat dikatakan dalam keadaan darurat bencana. Terkait tudingan, keputusan Bupati Seluma, Erwin Oktavian, tentang penetapan status tanggap darurat bencana, bertentangan dengan pedoman penetapan status keadaan darurat bencana BNPB 2016. Produser eksekutif Bintang TV, Khairuddin MDK, menyatakan, sudah menugaskan wartawan untuk turun langsung ke lokasi proyek BPBD Seluma, yang dibiayai dana BTT 2022, guna memastikan apakah proyek tersebut adalah akibat bencana yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Wartawan Bintang TV akan mendata dan mendokumentasikan dengan hati-hati, termasuk meminta informasi dari masyarakat sekitar lokasi proyek, kata Khairuddin MDK. Dari Studio Bintang TV Bengkulu, Edi Santoso dan juru kamera Marco Melandri melaporkan.